Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 19 April di hari ini. Saya percaya oleh pertolongan Tuhan kita tetap dalam kekuatan, kesehatan yang baik yang Tuhan berikan. Mengawalinya mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan yang senantiasa ada nyata dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih beri waktu kesempatan untuk mendengarkan sabda firman-Mu, mendengarkan nasihat-Mu dalam menjalani kehidupan. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah di hari ini masih dalam rangkaian tema seri tentang berbahagia, tentang kebahagiaan menurut Alkitab, menurut firman, ataupun menurut Tuhan. Secara khusus dari Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-46. Firman Allah berkata demikian. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita kembali akan siapakah yang berbahagia menurut Tuhan. Siapakah orang yang sesungguhnya dikategorikan orang yang berbahagia menurut firman Allah, menurut perspektif ilahi. Firman Allah jelas berkata, berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang. Jadi orang yang berbahagia menurut ayat ini adalah orang yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang. Siapa yang berbahagia? Hamba yang setia dalam melaksanakan tugasnya, hamba yang bijaksana dalam melaksanakan tugasnya, karena dia terus melakukan tugasnya dengan baik, terus melakukan tugasnya dengan setia sampai Tuhannya datang. Orang seperti itulah yang dikategorikan orang yang berbahagia di mata Tuhan. Saya percaya kita semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai kurios kita, berarti kita memposisikan diri sebagai hambanya. Dan sebagai hamba kita punya tugas, punya tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk saudara dan saya melaksanakannya, untuk saudara dan saya melakukannya. Dan yang dituntut dari saudara dan saya dalam melaksanakan tanggung jawab, dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah mari kita menjadi hamba yang melakukan tugas itu dengan setia sampai Dia datang. Kita terus-menerus melakukan tanggung jawab kita, sekecil apapun tanggung jawab itu, sebesar apapun, dalam bentuk apapun, dan dalam situasi dan kondisi apapun tugas itu, kita terus belajar, kita terus berusaha supaya kita menjadi hamba yang setia, yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu dengan baik, dengan setia. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan ketika saudara dan saya menjadi hambanya yang melaksanakan tugas itu dengan baik, tugas itu dengan setia sampai Dia datang, saudara dan saya dikategorikan orang yang berbahagia. Lalu pertanyaannya adalah kenapa saudara dan saya disebut orang yang berbahagia? Bila kita menjadi hamba yang setia terhadap tugas. Ayat 47, aku berkata kepadamu sesungguhnya Tuhannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ada upaya yang disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya yang setia melaksanakan tanggung jawabnya. Ketika saudara dan saya sebagai hamba yang melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan tanggung jawab itu dengan setia, maka firman Tuhan berkata sesungguhnya
Tuhannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan ada kepercayaan yang lain, akan ada promosi-promosi yang lain yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita sebagai hamba yang setia melaksanakan tugasnya. Makanya kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Jadi kalau demikian, sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai hamba-hambanya, mari kita terus belajar. Kita terus mengusahakan dalam hidup ini supaya kita tetap setia terhadap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam hubungan dengan pelayanan, dalam hubungan dengan pekerjaan Tuhan, ataupun tanggung jawab dalam hubungan dengan usaha, dalam hubungan dengan perusahaan, di mana kita bekerja, di mana kita melaksanakan tanggung jawab. Hendaknya yang Tuhan mau bagi kita sebagai hamba-hambanya adalah kita harus menjadi contoh dalam melaksanakan tanggung jawab itu. Kita menjadi role model dalam melaksanakan tanggung jawab itu dengan cara kita melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, melaksanakan tanggung jawab itu dengan setia. Maka saudara dan saya akan diberi Tuhan kepercayaan yang lain. Tuhan akan memberikan Anda kepercayaan-kepercayaan yang lebih lagi dari kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Makanya firman Tuhan yang lain juga berkata, setiap orang yang setia terhadap perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada dia akan perkara-perkara yang besar. Tidak mungkin Tuhan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar, tanggung jawab yang besar, kalau kita tidak setia terhadap tanggung jawab yang ada ini. Tapi saya percaya ketika saudara dan saya setia terhadap tanggung jawab yang diberikan Tuhan, maka Dia akan memberikan tanggung jawab yang lain. Dia akan memberikan kepercayaan yang lain lagi kepada saudara dan saya yang lebih besar dari itu. Dan itu makanya kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Tapi juga ada konsekuensi yang serius bila kita menjadi hamba yang didapati Tuhannya tidak melakukan tugasnya dengan baik, tidak setia melaksanakan tanggung jawab sampai Tuhannya datang. Ayat 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Itulah konsekuensi yang serius, itulah akibat yang fatal bila kita menjadi hamba yang tidak setia, bila kita menjadi hamba yang tidak melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik di hadapan Tuhan. Karena itu lewat kebenaran firman Allah di hari ini, mari sebagai umat, sebagai hamba-hambanya, apapun tugas kita, apapun tanggung jawab kita, apapun kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik, dengan setia, sampai Dia akan datang. Maka kita akan mendapat berkat dari Tuhan. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala berkat dan kebaikan Tuhan yang senantiasa ada, nyata, dan mewarnai hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolonglah kami, ajarlah dan mampukan kami, supaya kami menjadi hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya ketika Tuhannya itu datang. Ajarlah kami menjadi hamba yang setia, yang taat, yang melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik di hadapan Tuhan. Karena kami akan disebut sebagai orang yang berbahagia, karena kami akan diberi Tuhan kesempatan, kepercayaan yang lain. Roh-Mu yang kudus mampukan kami, supaya kami hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu di hari ini. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat keselamatan, berkat umur panjang Tuhan berikan.
umat-Mu dalam pergumulan, kuatkan, teguhkan iman mereka, beri jalan keluar bagi pergumulan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.